Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Ansur Azizi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan. Video ini merupakan video tugas saya dari mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pembimbing Pak Edi Tarigan, SHMH. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penggeledahan, penyitaan, tersangka, dan terdakwa. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penggeledahan. Dari kata penggeledahan, maka yang akan tergambar yaitu mengenai suatu keadaan. Adanya seseorang atau beberapa orang petugas yang mendatangi tempat atau rumah kediaman seseorang untuk mencari sesuatu seperti barang gelap, barang curian, atau surat-surat bukti untuk disita. Maka secara umum dapat diartikan bahwa penggeledahan adalah pemeriksaan oleh penyidik untuk mencari barang bukti untuk disita. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, penggeledahan juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 32, untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjelaskan pengertian tentang penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Yang pertama yaitu menurut pasal 1 angka 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, menurut pasal 1 angka 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Penggeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Yang kedua, dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Yang ketiga, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Yang keempat, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Yang terakhir, dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Dengan demikian, pada dasarnya menurut pasal 33 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya. Juga agar penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri, pembuatan undang-undang membebani syarat yaitu harus lebih dahulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pembahasan yang kedua yaitu penyitaan. Pengertian penyitaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Menurut JCT Simorangkir,
Penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Penyitaan bertujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan. Jadi penyitaan bertujuan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyelidikan atau penyidikan, tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan di peradilan. Adapun barang-barang atau benda yang dapat disita. Menurut pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa barang atau benda yang dapat disita adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Selanjutnya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Keempat, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Yang terakhir adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pilot dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1.